aku dengan sebaik-baiknya didikan. Begitu datuknya Nabi kita Maulana Muhammad. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku dididik oleh Tuhanku dengan sebaik-baiknya didikan. Dan ini pun terjadi kepada putri beliau Sayyidah Fatimah. Begitu pula kepada cucunya Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Sampailah kepada yang diceritakan tadi, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Jadi apa yang ada pada diri Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sama seperti datuk-datuk beliau, khususnya Nabi besar Maulana Muhammad. Didikannya Rasulullah adalah didikannya Allah. Begitu pula didikan keturunan-keturunan mereka sampai yaumul qiyamah. Sampai hari kiamat Rasulullah dan keluarganya adalah didikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bergeser dari apa yang dibawa oleh Nabi besar Maulana Muhammad. Didikan keselamatan, didikan kebahagiaan, didikan yang bakalan menjadikan dia bahagia di dunia wal akhirah. Ada orang dididik cuman bahagia dunia, tapi enggak selamat akhirat. Tapi ini adalah didikan Nabi besar Maulana Muhammad, yang mana dari putra yang keberapa Habib Umar bin Rahman Al-Attas ke Rasulullah. Beliau melahirkan Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Beliau melahirkan Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi. Beliau melahirkan wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau melahirkan orang-orang saleh di seluruh penjuru dunia. Ini sebab apa? Sebab ucapan Nabi kita Maulana Muhammad, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku dididik oleh Tuhanku dengan sebaik-baiknya didikan. Terus didikannya didikan apa? Mereka tidak bergaul kecuali mereka bergaul dengan orang-orang yang menambahkan kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad. Mereka tidak duduk kecuali yang menambahkan lezat mereka kepada Nabi Muhammad. Mereka enggak mau duduk kalau menjauhkan mereka kepada Rasulullah. Ini didikan mereka. Mereka berteman, mereka duduk, mereka berjalan, di mana saja mereka berada, mereka bertambah kecintaan mereka kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas tidak mungkin melahirkan Qutbil Irsyad wa Ghausul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang kita kenal berapa puluh tahun dia punya Qutbiyah. Megang gutub tuh nggak sembarangan. Ya. Duduknya sama siapa ini Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad? Duduknya sama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Bukan duduknya sama orang-orang bahlul, sama orang geblek. Kalau dia duduk sama orang bahlul, dia jadi bahlul. Sama orang geblek, dia jadi geblek. Tapi ini duduknya Qutbil Irsyad wa Ghausul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, duduknya sama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Duduknya sama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Jadi Qutbil Irsyad. Jangan pun cerita masalah bab didikan. Duduknya dulu. Orang kalau mau dapat futuhul munuh war rusuh, dilihat teman duduknya siapa. Kalau teman duduknya teman hasud, jadi hasud. Teman duduknya
sombong jadi sombong. Teman duduknya bangga diri jadi bangga diri. Teman duduknya sahibul marakbal jadi marakbal. Itu marakbal. Hah? Kerjaannya nggak baik. Ente duduk sama sahibul dangdut jadi sahibul dangdut. Ente duduk sama sahibul mejeng jadi sahibul mejeng. Pak, situ duduk berdua bercanda. Sini, gimana duduknya? Manjalis janas, gimana teman duduknya? Ente rapi, cakep, bagus, masya Allah, wangi. Duduk sama orang congean, bau conge. Gimana duduknya dulu sebelum dia dapat futuh wal munuh wasir wal asrar? Duduknya dulu. Kalau ente duduk sama orang yang demen sama habaib, insya Allah ente bakal demen habaib. Tapi kalau ente duduk sama orang yang nggak demen habaib, kena virusnya, ente nggak bakal demen sama habaib. Jadi gimana duduknya? Jangan pernah ente duduk sama yang bakal jadiin hati ente jauh sama Nabi besar Maulana Muhammad. Jangan, hati-hati, baik-baik, bahaya. Karena yang bakal balik kepada Allah illa man ata Allah biqalbin salim. Kalau duduk kali bisa berpisah, tapi kalau hati udah kena racun ke bawah mati. Hati kalau udah kena racun ke bawah mati. Jangan sampai ente salah duduk, karena teman deket ente itu bisa jadi obat, bisa jadi racun. Dan kalau udah masuk itu nempelnya bukan ke badan. Kalau nempelnya ke badan bisa dicuci pakai sabun. Nempelnya ke hati, dan hati bakal ke bawah mati. Illa man ata Allah biqalbin salim. Kalau udah ke bawah mati, ente bakal disual sama malaikat mungkar wan nakir. Bakal ditanya ente sama malaikat mungkar wan nakir. Dan ini yang akan jadi berat buat ente. Teman ente kali bisa sadar, tapi entenya masih gak sadar. Teman ente bisa baik, tapi entenya bisa gak baik. Disebabkan ente bergaul tadinya sama teman yang gak baik. Sebelum dapat asrar wal anwar, cari teman yang deketin kita ke tempat-tempat orang-orang mulia. Seperti tadi Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad bertemannya dengan Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas, teman duduknya. Begitu juga muridnya Habib Abdullah al-Haddad, teman duduknya Habib Ahmad bin Zain al-Habsi, wali kutub juga. Jadi orang-orang besar tidak mungkin duduk kecuali bersama orang-orang besar. Tidak mungkin orang besar duduk sama orang kecil kecuali Nabi besar Maulana Muhammad. Nabi Muhammad, orang besar duduknya sama orang kecil. Izada miskinu ajabah ijabatan muajjalah. Dia demennya duduknya sama orang-orang yang gak punya. Nabi kita Maulana Muhammad diundang sama orang kaya gak mau datang, mau pejabat-pejabat diundang gak mau datang Rasulullah. Tapi kalau diundang sama orang yang miskin gak punya apa-apa, buru-buru. Kayak apaan? Kayak orang pengen buru-buru datang. Itu Nabi kita Maulana Muhammad. Lain sama kita. Wah, kita PA. Kalau kita, kalau orang miskin yang undang, antar dulu dah, ntar juga gampang. Enggak, duitnya kecil, enggak, makanannya jengkol. Misalnya, coba kalau yang undang menteri,
tokoh presiden, wah setia kedasi kan nggak, minyak wangi yang paling mahal, apa semua maunya yang bagus. Dia tahu dia bakal duduk sama presiden, dia bakal duduk sama menteri. Kita tahu bakal dapat duit. Iya, coba mau orang miskin dapat duit nggak? Paling dapat duit 3 juta 2 juta. Sama presiden 2 M 3 M. Itu kita lain sama baginda kita Nabi besar Maulana Muhammad. Iza da'a miskinan ajabah ijabatan muajjalah. Jadi disebut ijabatan muajjalah itu nggak pakai mikir, bahkan buru-buru pengen datang kalau orang miskin yang ngundang. Kayak orang pengen nikah katanya, kayak itu si Anwar. Orang pengen nikah lu PA juga lu. Jadi manjalis janas, gimana duduknya? Gimana orang teman duduknya? Jadi jangan pernah ente duduk sama orang yang bakal ngotorin hati ente. Akan beracun, akan beracun. Kalau udah beracun, kebau mati. Naudzubillah. Ente mikirin diri ente sendiri dong. Keselamatan diri ente nanti di yaumul kiamat. Tapi kalau ente mikirin kasarnya kesenangan dunia doang, lakuin. Ente mau duduk sama pelacur, sama orang-orang PA, terserah. Kalau ente nggak bakal mati. Kalau orang yang bakal mati itu dia tidak akan duduk kecuali dengan orang-orang yang menyelamatkan dirinya. Pasti. Kenapa ente duduk semua di sini? Karena ente pengen dekat dengan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ente pengen dekat dengan baginda suci Nabi Yuna Maulana Muhammad. Karena pengen dekat dengan Rasulullah. Makanya ente baca salawat kepada Rasulullah, ente baca kisah-kisah salafun saleh. Karena ada dalilnya, yusarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang bersama yang dicintainya. Oleh karena itu tidak mungkin Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas melahirkan para aulia. Mereka itu semua dididik dengan didikan yang luar biasa. Didikan yang tidak pernah kita ini zaman sekarang dapatkan. Kecuali kita duduk dengan kaum seperti mereka. Ente nggak bakal nemu di SMP, SMA, tempat kuliah ente, di mana-mana majelis-majelis yang mana zaman sekarang, zaman modern, model sekarang. Tidak bakal ketemu cerita seperti cerita Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kecuali perkumpulan semacam ini, majelis-majelis semacam ini. Majelis yang dibacakan kitab-kitab orang-orang saleh. Majelis yang dibacakan apa? Riwayat-riwayat orang-orang baik. Sehingga kita tahu, oh seperti itu kebiasaan akhlak adabnya. Nah, apalagi selain teman duduk, hati mereka tadi saya bilang. Mereka itu punya hati luar biasa. Emas, hatinya emas. Ya. Bahkan saking dia punya hati emas, bukan dirinya doang yang jadi kutub, jadi wali. Turunannya jadi wali. Turunannya jadi wali. Ini kalau kita lihat Habib Abdullah bin Muhsin bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Muhsin bin Husain, 7 dari keturunan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas jadi Habib Keramat Empang.
Itu cucu yang ketujuh. Bisa jadi wali kutub. Jadi wali kutub. Bahkan di zaman Habib Abdullah bin Muhsin Al-Abbas ada orang datang, "Beb, saudara saya di mana? Saudara saya di mana?" Habib Abdullah bin Muhsin cuman buka dia punya jubahnya, dilihat kadang nggak ada, dilihat di kiri, nangis Habib Abdullah bin Muhsin. "Kenapa Beb nangis?" "Saudara ente ada di neraka." Nggak percaya nih orang, dilihatin gamisnya lah Habib Abdullah bin Muhsin Al-Abbas. "Nggak lihat Beb," katanya. Terus orang PA, bener nggak? Orang PA begitu, udah tahu dia lihat, dia kagak lihat, kan PA namanya. Orang paham pura-pura nggak apa, pura-pura nggak paham. Orang ngerti pura-pura nggak ngerti. Bodoh amat. Ini orang yang bodoh amat PA. Lu mau jadi PA? Jangan. Nih dibuka tuh gamisnya. Dia bilang nggak kelihatan Beb. "Benar ini nggak kelihatan." "Benar Beb." Pulang dari rumah mata aja benar-benar nggak bisa lihat. Lalu balik lagi ke Habib Abdullah bin Muhsin, "Beb, mata anda nggak lihat," katanya. "Nah ente bilang katanya nggak lihat." "Benar tadi ada saudara anda di api neraka," katanya. Baru dia ngaku. "Terus mata anda gimana nih Beb?" "Ya udah nggak bisa, anda nggak mau obatin. Biar ente lihat terakhir kali bagaimana saudara ente disiksa sama Allah Subhanahu Wa Taala." Semenjak itu dia tobat. Ini cucu yang ketujuh dari bermacam-macam. Kalau saya ceritain keramatnya Habib Abdullah bin Muhsin, cucu yang ketujuh dari Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas. Nah, hati orang-orang yang semacam ini apaan sih? Dia kaya. Wah, bukan nggak kaya. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas, ya, jangan cerita Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Abbas, Habib Keramat Empang Bogor. Itu Habib Keramat Empang Bogor dikasih hadiah sama Belanda. Ini saya dapat cerita dari Habib Muhammad bin Husin. Dapat cerita dari Habib Muhammad bin Husin. Habib Muhammad bin Husin tahu dia. Dapat hadiah dari Belanda. Apa hadiahnya? Hadiahnya model kayak Allahumma sholli ala Muhammad, kayak macam ini kan, cincin pernikahan mulu lu. Pengen kawin udah gatel nih Anwar. Itu hadiah zaman Belanda lah, hitung hadiah dari zaman Belanda. Itu kata Belanda udah paling bagus, paling bagus. Ya. Lalu Habib Abdullah bin Muhsin ditantangin sama Belanda. Nih Belanda kasih yang paling bagus buat antum. Ya, kata kan dulu namanya ada mandor, centengnya Belanda ya, biasa gitu. Ya. Jadi antum Beb katanya mau kasih apa ya buat Belanda? Habib Abdullah bin Muhsin kalau kayak kita sekarang nih selampe, kalau ini tisu kan, nih bawain Belanda selampe. Wah Beb, ini kalau masa selampe katanya, masa kasih, wah saya bisa dipenggal kepala saya sama Belanda katanya. Oh dia bawain selampe, dikasihlah itu selampe kepada itu Belanda. Lalu itu Belanda bilang ini dari siapa katanya? Dari Habib Abdullah bin Muhsin. Oh, dari Habib Abdullah bin Muhsin. Terus apa kata dia? Ya udah, buat antum katanya hadiah. Saya yakin katanya sama Habib Abdullah bin Muhsin. Ini orang kafir bisa yakin. Masa lu kagak yakin PA?
Orang kafir Belanda bisa yakin. Saya yakin sama Habib Abdullah bin Muhsin. Kalau Habib Abdullah bin Muhsin sudah kasih selampe sama saya bakal jadi orang besar di Belanda. Kata si Mandor, wah mendingan gue, kata dia. Dalam hati dia itu benar gak? Tapi mana mungkin, karena dia ragu si Mandor. Ya udah, ditaruhlah di kantong sama si Belanda itu. Tidak lama kemudian, sebulan kemudian, datang daripada yaitu Ratu Belanda ke Indonesia apa ke Singapura waktu itu. Dan dia diantara orang yang diundang oleh Ratu Belanda. Ini si Belanda yang jaga Bogor tuh diundang sama Ratu Belanda. Kemana persinggahannya? Lalu apa dikata? Selaman bicara. Pas dia lihat si Ratu ini ingat sama anaknya. Ayo kemari katanya. Bahasa dia pokoknya begitu Bang. Setelah dia ngobrol sama orang bawahannya dia, si Ratu Belanda ini bilang sama suaminya, biar si fulan yang terima selampe dari Habib Abdullah bin Muhsin itu jadi mantunya. Akhirnya apa yang diomongkan di dalam cita-citanya dia digabul. Sebab selampe. Ente udah berapa kali bukan dikasih selampe lagi. Tahu nggak? Tiap hari minta air. Hati lu bangkrut. Air diminum kagak gabul-gabul hajat. Nah, jangan dirusak tuh hati gara-gara kumpul sama orang-orang jelek. Jadi keyakinan ente luntur. Keyakinan ente pudar karena ente kumpul sama orang-orang yang nggak baik. Kalau saja Belanda bisa gabul hajatnya orang kafir gara-gara dia punya keyakinan kepada selampenya seorang wali kutub, masa ente yang tiap hari baca ratib Habib Umar bin Abdul Rahman atas nggak gabul, yang tiap hari ente ziarah sama wali-wali nggak gabul. Kalau nggak gabul kenapa? Periksa hati ente, periksa hati ente. Ente duduknya sama siapa? Sama tukang cekih. Jadi cekih mulu. Duduknya sama siapa? Kalau duduk sama orang-orang ahlil khair, insya Allah khair. Bahkan lebih daripada tadi orang Belanda dia punya hajat digabul. Tapi kalau ente duduknya sama orang-orang yang kagak baik, yang bakal ngerusak hati ente, keyakinan ente, akhirnya jangan pun hajat ente, hajat semua orang tidak akan ente bisa penuhin karena rusaknya hati ente. Bukan ente nggak paham, bukan ente nggak ngerti, tapi ente meragukan. Meragukan apa? Meragukan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dari sekarang sebelum kita masuk ke dalam bulan Ramadan, pakailah cara mereka salafun saleh. Yaitu caranya seperti apa? Duduk bergaul dengan orang-orang yang saleh. Dan jangan sampai hati kita keracunan. Hati kita keracunan dengan orang-orang yang enggak baik, yang menjadikan kita jauh dari para aulia, jauh dengan orang-orang saleh, yang akhirnya kita punya hajat tersendat, kita punya niat tersendat, bahkan enggak digabul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebab kita punya buruk sangka, kita bisa mati su'ul khatimah. Nauzubillah min zalik. Sebab kita punya buruk sangka sama aulia Allah dan keturunan-keturunan mereka, kita bisa mati su'ul khatimah. Nauzubillah min dzalik. Saya pernah dipesan sama yang mulia.
Jangan pernah buruk sangka kepada aulia-aulianya Allah Subhanahu wa taala dan cucu keturunan mereka, karena akan balik doanya kepada kita. Nah, nauzubillah min, jangan sampai kita punya sangka-sangka enggak baik kepada mereka. Oleh karena itu, carilah teman duduk yang menambahkan iman kita, bertambah cinta kepada Allah, bertambah cinta kepada Nabi Muhammad. Apalagi sekarang sudah pengen dekat bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita masuk bulan Ramadan masih punya sombong, masih punya bangga diri, masih punya ujub, masih punya riya, masih punya hasad, masih punya su'udzan, masih punya hal-hal yang enggak baik di hati kita. Kita enggak boleh punya penyakit itu. Kenapa? Karena kita mau masuk bulan suci Ramadan, bulan yang mana kalau kita berbuat amal 1 kali 1000 kali oleh Allah Ta'ala gandakan, bahkan berjuta-juta kali kalau kita yakin dan husnuzan. Apa ucapan Nabi kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ya apa yang diucapkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada bani rabbi fa ahsana ta'dibi. Tidak mungkin Rasulullah ini punya keturunan itu bego, punya keturunan itu bahlul, tidak ada karomahnya. Karena yang didik Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala. Mau model gimana tuh Habibnya, dia punya keramat masjidnya Nabi besar Maulana Muhammad. Contoh kayak walad hadal saghir, anak-anak kecil ini anak Segaf wa Ja'far wa Ahmad. Ya, dia memang belum ada ilmu agamanya secara dalam, tetapi di dalam darahnya ada darah Nabi besar Maulana Muhammad. Ya, lebih-lebih dari orang yang hafal Quran, lebih-lebih orang-orang yang hafal apaan ilmu. Dikarenakan apa? Zatnya yang ada pada dirinya. Ini doa dari siapa? Dari junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad. Nanti kalau dia dididik, dia diajarin, maka dia akan dapat nur, sir, wal barakah dari sebagaimana datuknya dapat itu kepada Nabi kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ini akhir zaman, pesan saya cuma satu, duduklah kamu kepada orang-orang yang menjadikan dirimu dekat dengan aulia, sehingga tadi saya contohkan Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad bisa jadi wali kutub karena teman duduknya adalah Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas. Yang kedua apa tadi? Hati. Ya, hati. Jagalah hati kita. Jangan sampai kita itu memiliki penyakit-penyakit hati. Ya udah, itu berhubungan dua-duanya. Kalau kita punya teman baik, pasti hati kita baik. Kalau kita punya teman nggak baik, hati kita nggak baik. Intinya, mari kita semua di jalan Tariqah Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yaitu Tariqah baginda suci Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gaddaman ala gaddamin bididdin audai, selangkah demi selangkah menuju langkahnya Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah